lagi bersama saya Najwa Epita Putri, saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan modul static routing. Nah, di sini ada pengertian routing. Routing adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing dijalankan oleh perangkat yang disebut router, yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirim. Nah, lalu di sini ada goals routing. Yang pertama ada menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data. Yang kedua, menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global. Yang ketiga, menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan. Yang keempat, menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan rute jika jalur utama terputus. Lalu di sini ada protokol routing. Yang pertama ada static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Yang kedua ada dynamic routing. Routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Router saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Lalu ada default routing. Sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut default gateway. Nah, lalu di sini ada static routing. Static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan rute ke dalam tabel routing router. Router akan mengikuti rute yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Nah, teman-teman, langsung saja kita implementasikan langsung static routing di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 2 router dan 2 PC. Di sini saya sudah menambahkan IP 100.100.0/30. Nah, kenapa saya di sini menggunakan /30? Karena yang kita perlukan hanya 2 IP saja. Jadi, kalau kita pakai /24, 29, atau yang lainnya, itu akan membuang-buang host IP lainnya. Jadi, sayang kan, mubazir jadinya. Jadi, di sini kita pakai /30 saja, yang memang pas untuk jalur ke router-router lainnya. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan IP 192.168.100.0/24. Yang satu lagi 172.16.100.0/24. Di sini kita sudah memberikan IP-nya, lalu kita nyalakan dulu interface-nya. Kita mulai dari router 0. Ini nok saja. Enable. Lalu kita masukkan interface RA di 0/0 sampai 1. Lalu kita mau shutdown, kita nyalakan. Nah, setelah itu kita masukkan interface G0/0, kita masukkan IP address-nya 100.100.100.1 255.255.255.252. Nah, lalu kita masukkan interface di 0/1. IP address-nya 19. Setelah itu, ini sudah, kita langsung masukkan IP divisinya.
tadi satunya sudah dipakai, jadi di sini kita masukkan 2. 92.168.100.1. Nah, seperti tadi di router yang satu lagi, enable lalu kita masukkan IP di Nah, kita langsung saja konfigurasi static routing di router 0 terlebih. Kita langsung saja konfigurasi static routing. Kita mulai dari router pertama dulu. Ini kita exit IP route 172.16. Nah, di sini kita masukkan network tujuan kita. Nah, tujuan kita adalah IP yang 172 ini. Lalu yang kedua kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, yang terakhir kita masukkan jalur sebelahnya atau next hop-nya. Next hop-nya itu adalah IP milik si router kedua ini. 100.100.2. Kita konfigurasi yang sama di router sebelahnya. IP route 119.168. Nah, router 0. Jadi, router 1 adalah pintu masuk agar router 2 bisa mengenali IP si 192 ini atau network tujuannya. Untuk bisa ke network tujuannya harus melewati pintu ini, adalah next hop-nya. Coba ini sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Successful ya teman-teman, karena mereka sudah saling mengenali. Nah, di sini successful ya teman-teman karena mereka sudah saling mengenali. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu router lagi di sini. Lalu kita tambahkan satu PC lagi.
Nah, di sini kita kasih IP 200.0/30. Lalu di sini kita kasih IP 192.200.24. Nah, kita konfigurasi lagi mulai dari router yang tengah ini. Langsung aja kita masukkan interface G0/2. IP address-nya 200.200.200.1.255. Nah, langsung kita ke router yang ini. Interface belakang G0/0 sampai 1. Lalu kita masukkan interface G0/0. IP address-nya 200.200.255. Interface G0/1. IP address-nya 192.168.255.255.255. Sekarang kita kasih IP divisinya. 192.168.200.2. 192.168.200.1. Nah, sekarang kita coba nih kirim pesan dari PC ini ke PC ini. Valid ya teman-teman, ya pasti valid karena mereka belum saling mengenal. Jadi sekarang kita mulai konfigurasi dari router ini terlebih dahulu. Kita masukkan IP root 192.168.255.1. Lalu di router yang Nah, setelah itu kita di router yang ini IP root-nya 192.168.255.1.
Nah, sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Nah, successful ya teman-teman, karena mereka sudah saling mengenal dan bisa saling berkomunikasi. Kita coba tambah lagi satu router dan satu PC. Nah, kita kasih IP di sini 30.30.30.0/30. Lalu di sini 172.16.200.2. Nah, kita mulai konfigurasi lagi dari router ini. Kita masukkan interface B02, IP address 30. Sekarang di router ini. Nah, sekarang kita ke router yang keempat. Enable interface RA//0. Setelah itu kita masukkan interface dan address 255. Nah, lalu kita masukkan interface B01 IP address-nya 17. Setelah itu kita berikan IP di PC-nya. Satu tujuh dua 16.200.2. Default gateway-nya 172.16.200.1. Kita konfigurasi IP root seperti tadi. Kita mulai dari router ini. Kita mulai dari awal lagi, teman-teman. Lalu kita langsung IP root 172.200.255.
Sekarang kita coba kirim pesan Resto dari PC ini ke PC ini. Nah, successful ya teman-teman, karena mereka sudah saling mengenal. Sekarang selanjutnya kita coba dengan menambahkan VLAN. Kita tambahkan 1 switch dan 2 PC. Satu switch kita taruh di sini dan 2 PC. Di sini, sama di sini. Kita sambungkan kabel dulu. Kita sambungkan dari router ke switch, setelah itu ke PC. Nah, kita nyalakan di router 3. Kita nyalakan di router 4, teman-teman. Interface B0/2 no shortcut. Nah, kita harus menambahkan VLAN terlebih dahulu dengan menentukan sub interface-nya. Kita tetap di router ini. Langsung saja kita exit, lalu kita masukkan interface B0/2. Nah, sub interface-nya itu kita pakai VLAN 8 ya, teman-teman. Lalu kita masukkan encapsulate
encapsulation.1q8. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 8.8.255.255.255.6. Lalu kita exit, kita masukkan subinterface pilihan yang kedua 9. Salah teman-teman, interface Microsoft Slice 2.9. Nah, setelah itu kita masukkan encapsulation lagi 1Q9, lalu IP address-nya 99.1.255.255.0. Lalu kita accept. Nah, kita bikin IP DHCP pool biar gampang teman-teman. Jadi kita masukkan IP DHCP pool 8. IP DHCP pool 8. Lalu kita masukkan networknya 88.88.88.0 255.255.255.6. Default routernya kita masukkan 88.88.88.1. Nah, lalu kita masukkan lagi IP DHCP pool 9. Nah, networknya 99.99.255.255.255.6. Default routernya 99.99.1. Exit. Nah, setelah itu kita di switch, kita masukkan enable config. Nah, sekarang kita masukkan terangnya ya teman-teman, interface FA0/1 switch port kode terang. Nah, ini sudah diterang. Sekarang kita coba cek. Teman-teman salah. Ini kita exit dulu. Kita masukkan pilihan 8. Namanya kan 8. Kita masukkan interface PA02 0/2. Lalu kita switch port akses pilihan 8. Nah, baru kita masukkan pilihan 9. Namanya 9. Lalu kita masukkan interface FA0/3. Lalu kita switch port akses pilihan 9. Nah, udah ya teman-teman. Sekarang kita coba cek lagi. Nah, teman-teman di sini sudah dapat ya IP-nya. Sekarang kita cek lagi yang satu lagi. Kita static dulu. Kita DHCP-in. Nah, ini udah dapat sekarang. Dan sekarang apakah mereka bisa saling berkomunikasi? Kita coba kirim pesan. Successful teman-teman. Mereka sudah saling bisa berkomunikasi karena sudah saling mengenal. Mungkin segitu saja penjelasan static routing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.